jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang menyelusuri konsep dan organisasi pendidikan Pancasila. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandang hidup bangsa Indonesia sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Jadi, sejak dahulu wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu percaya kepada Tuhan dan toleransi. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas atau persatuan sosial dan sebagainya. Jadi, manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara atau wajib pajak. Jadi, alasannya jelas bahwa gotong royong didasari atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi, konsekuensinya pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menetapkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. Nah, munculnya permasalahan yang menjadi Indonesia memperlihatkan telah bertegerus nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu, perlu diungkap sebagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjuk pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Nah, yang pertama itu masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Nah, APBN 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul, masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan lembaga, instansi, perusahaan, dan nilai lain-lain yang masih belum sadar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebelumnya dimiliki, bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Dan masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya yang kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Transparansi Internasional atau disebut TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dari urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar dinilai atau moral Pancasila. Nah, agar perilaku korupsi tersebut kedepannya makin direduksi, mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda atau disebut calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Sebenarnya, perilaku korupsi ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Nah, selanjutnya yang ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Nah, selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan ambal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan lagi. Dan peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Nah, yang keempat, masalah disintegrasi. Bangsa demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadi reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif. Antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, sebagai contoh, acap kali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah.
Nah, mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kelima, masalah dekadensi moral. Fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin mengejar dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayang berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media cadang dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku yang tidak bermoral, seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Nah, yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari perkara reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegakan hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon bangsa. Nah, selanjutnya yang ke-8, masalah terorisme. Salah satu masalah besar dihadapi di Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dibicarakan. Berdasarkan hukum yang berlaku, para terorisme tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrem tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.